Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulia Rizka Wiwaha dengan NIM 23150501664. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas akhir semester, yaitu UAS, yang mana dosen pengampu saya adalah Bapak Musim SAG MAG dan Bapak Abdul Khabir MAG, yaitu pada mata kuliah Ad-Dakhir fi Al-Tafsir. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas terkait pengertian Al-Asil dan Ad-Dakhil, contoh-contoh konkretnya, hal-hal yang masuk ke dalam Al-Asil maupun Ad-Dakhil, serta menyampaikan argumentasi mengenai konsep penerapan tersebut ke dalam penelitian tafsir modern seperti semantik, semiotika, dan hermeneutik. Baik, langsung saja ke pembahasan. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari al-asil. Al-asil secara bahasa adalah yang berarti sesuatu yang asli, pokok, atau memiliki dasar yang kuat. Nah, dalam ilmu tafsir, al-asil adalah segala bentuk penafsiran yang bersumber dari dalil yang sahih dan memiliki landasan ilmiah, serta dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah keilmuan Islam. Nah, terdapat berbagai sumber-sumber yang termaksud dalam al-asil. Yang pertama itu adalah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, yang mana ini adalah Allah sendiri yang menafsirkannya. Terus yang kedua adalah penafsiran Al-Quran dengan hadis Nabi. Terus penafsiran Al-Quran dengan sahabat, penafsiran Al-Quran dengan tabi'in, yang terakhir adalah penafsiran Al-Quran dengan tabi'in. Kemudian terdapat contoh bagaimana penerapan tersebut. Yang pertama itu adalah firman Allah dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 6, yang mana firmannya berbunyi As-siratal mustaqim, yang mana penjelasan tersebut adalah mengenai jalan yang lurus. Nah, dapat ditemukan penjelasannya pada Quran surah An-Nisa ayat 69, sehingga ayat dijelaskan dengan ayat lainnya. Lanjut, contoh kedua adalah tentang pelaksanaan sholat. Dalam Al-Quran itu hanya kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, namun praktik atau tata caranya itu ada di hadis Nabi. Misalnya pada hadis Nabi yang berbunyi, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Baik, pengertian kedua terkait pengertian ad-dakhil. Nah, berbeda dengan al-asil. Ad-dakhil pengertiannya adalah ad-dakhil berarti sesuatu yang masuk dari luar atau unsur asing. Bisa dikatakan dia tuh penyusup. Dalam ilmu tafsir, ad-dakhil adalah penafsiran yang tidak memiliki dasar yang kuat, bertentangan dengan kaidah tafsir, atau berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam memahami Al-Quran. Namun, ad-dakhil tidak selalu berarti salah dalam menafsirkannya, tetapi menunjukkan adanya unsur yang tidak memenuhi standar keilmuan tafsir. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa bentuk ad-dakhil. Yang pertama itu riwayat Israiliyat yang tidak jelas kebenarannya. Yang kedua, hadis-hadis dhaif bahkan palsu yang dijadikan dasar penafsiran. Yang ketiga, penafsiran yang hanya mengikuti hawa nafsu. Nah, ini tidak boleh ya. Selanjutnya, penafsiran yang mengabaikan kaidah bahasa Arab. Nah, sehingga menghasilkan makna yang menyimpang. Ada lagi, penafsiran yang dipaksakan agar sesuai dengan ideologi, politik, atau kepentingan tertentu. Yang terakhir adalah menafsirkan ayat hanya berdasarkan logika pribadi tanpa memperhatikan sumber-sumber tafsir yang sahih. Nah, ini adalah salah satu contoh atau sumber-sumber
bentuk ad-dakhil. Di sini saya akan mencontohkan atau menjelaskan contohnya, misalkan seperti ada seorang menafsirkan seluruh ayat tentang jihad, terus dia hanya membenarkan tindakan kekerasan aja tanpa memperhatikan sebab turun ayat, konteks sejarah maupun penjelasan. Nah, jadi penafsiran ini termasuk ad-dakhil karena mengabaikan metodologi tafsir yang benar. Lanjut, contoh yang itu seperti menafsirkan ayat Al-Quran semata-mata berdasarkan pendapat pribadi tanpa memahami tata bahasa Arab ataupun ilmu tafsir sehingga menghasilkan makna yang jauh dari makna ayat atau maksud ayat tersebut. Lanjut pada poin argumentasi. Di sini menurut saya terkait penggunaan al-asil dan ad-dakhil dalam metodologi penelitian tafsir modern. Menurut saya metode tersebut sangat bermanfaat untuk memperkaya kajian Al-Quran karena mampu menjelaskan makna kata, simbol, konteks sosial, serta perkembangan pemahaman terhadap teks. Namun, penggunaan metode modern tidak boleh menggantikan sumber-sumber al-asil atau yang sumber asli tadi, karena metode modern seharusnya berfungsi sebagai alat analisis atau bukan sebagai sumber utama penafsiran. Dengan demikian, hasil penelitian tetap berlandaskan Al-Quran, hadis, dan yang saya sebutkan tadi, dan kaidah tafsir yang telah disepakati oleh para ulama. Menurut saya seperti pendekatan semantik itu tuh misalnya meneliti dapat menelusuri perkembangan makna dalam suatu kata dalam Al-Quran, tetapi tetap harus bandingkan tafsir klasik agar tidak menyimpang. Lanjut, kalau pendekatan semiotika itu simbol-simbol yang terdapat dalam Al-Quran dapat dianalisis secara ilmiah, tetapi simbol tersebut tidak boleh ditafsirkan secara bebas. Harus memperhatikan juga konteks wahyu dan penjelasan Nabi. Nah, begitu juga pendekatan hermeneutika. Pendekatan ini mungkin dapat membantu memahami hubungan antara teks, pembaca, dan konteks sejarah. Namun, jika hermeneutika digunakan secara ekstrim misalkan, hingga menganggap bahwa makna Al-Quran sepenuhnya ditentukan oleh pembaca, maka hal tersebut berpotensi melahirkan penafsiran ad-dakhil karena mengabaikan otoritas wahyu. Nah, oleh karena itu, menurut saya metodologi tafsir modern dapat diterima selama tetap menjadikan al-asil sebagai fondasi utama. Pendekatan modern hanyalah instrumen untuk memperdalam analisis, sedangkan sumber utama penafsiran Al-Quran, hadis, dan yang tadi saya sebutkan itu adalah tidak boleh diabaikan. Nah, dengan cara ini, penelitian tafsir akan tetap relevan terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan otentisitas ajaran Islam. Jadi kesimpulannya adalah al-asil itu merupakan sumber dan metode penafsiran yang sahih, otoritatif, dan sesuai kaidah ilmu tafsir. Sebaliknya, ad-dakhil itu adalah unsur-unsur penafsiran yang berasal dari sumber yang lemah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan makna Al-Quran. Nah, dalam penelitian tafsir modern seperti semantik yang saya sebutkan di atas, itu dapat dimanfaatkan untuk memperkaya analisis saja, tetapi harus tetap berada dalam koridor al-asil agar hasil penafsiran tetap ilmiah, objektif, dan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Sekian pemaparan dari saya. Jika terdapat salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.